ucapan terima kasih kepada para waris Al-Ahbab dan juga para tetamu kami yang datang untuk memenuhi jemputan Ma'had An-Nur. Jadi atas nama keluarga besar Ma'had Nur GB Janda Bayi, atas nama warga besar Ma'had An-Nur dari rentetan kepengurusan yang terlibat, kami mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih yang walaupun sebagian besar daripada waris dan juga dengan jemputan kita sudah kembali, namun ini tidak menghalang kami untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudiannya untuk memperkenankan undangan kami dalam rangka untuk beramah mesra, bertamu ramah atau bersilaturahmi dengan kami dan juga dengan anak-anak kita di Ma'had ini. Sekedar informasi ringkas, alhamdulillah setelah kita mengadakan interview muqabalah syakhsiyah dengan calon-calon pelajar Ma'had An-Nur, i'dad dan tahfiz, kalaulah rencana pertama kami hanya menerima kira-kira dalam 20 sampai ke 25 orang, ternyata yang datang memohon lebih daripada dalam 80-an, dan sampai sekarang ini pun masih ada lagi yang memohon untuk ingin bergabung dengan kami di GB, yang mudah-mudahan bukan GB-nya saja, bukan G saja yang baik, kita juga akan menjadi baik dan selama-lamanya akan menjadi orang yang baik dan akan melahirkan generasi yang baik untuk mendapatkan yang baik dan juga mendapatkan yang terbaik, agar kita layak bersama insan yang terbaik nanti pada hari kiamat, Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya ini bukan ceramah, bukan tausiah, hanya sekedar ucapan terima kasih atas kepercayaan daripada waris untuk mengantar anak-anaknya atau dengan putra-putrinya untuk dikelolakan, yang tujuannya tidak lebih daripada sekedar ingin memberikan bimbingan dan panduan dan ingin mempersembahkan yang terbaik kepada mereka semampu yang kita lakukan. Yang secara pasti daripada tempatan sini rasanya kalau daripada GB sendiri mungkin rasa-rasanya tidak ada. Kalau daripada Pahang insya Allah ramai. Jadi baik itu dengan yang mengaji atau yang mengajar, baik itu yang mengelola atau juga yang dikelola, semuanya datang daripada jauh, semuanya di kalangan orang-orang muhajirin. Jadi kami, karena kami juga orang jauh itu maksudnya ya jauh lah, 10 km pun jauh juga. Jadi karena kita di sini semuanya pendatang, baik dengan kawan-kawan yang terlibat dalam kepengurusan atau juga terlibat dalam pendidikan tarbiyah wa ta'lim ataupun juga dengan pelajar-pelajar yang datang daripada sana sini, semuanya daripada kalangan orang-orang muhajirin. Maka kami mengharapkan restu dan doa daripada semuanya agar bukan hanya setakat G-nya saja yang baik, bukannya setakat nama tempatnya saja baik, tapi kami pun juga akan boleh menjadi orang yang baik dan betah. Betah itu kalau dengan bahasa sini mungkin seronok barangkali. Jadi maksudnya suasana di dalam ini tidak membuat kita gelisah saat nak balik, saat nak keluar, saat nak ke Gombak, alasannya ada apa, nak berbelanja atau seperti apa. Nah jadi kita tidak mau yang semacam itu dengan guru-gurunya, juga tidak mau dalam waktu yang sama dengan pelajarnya secara khusus. Mudah-mudahan Allah berikan kesejukan, kan dah baik tadi itu tuh, jangan baik. Jadi Allah berikan kesejukan ke dalam hati kita, terasa seronok, terasa nikmatnya.
nyaman begitu. Bukannya setakat dengan udara yang sejuk, tapi hati kita pun juga sejuk. Suasana ibadah pun juga jadi nyaman. Zikir kita akan senantiasa diperhatikan daripada permainan-permainan yang ada di sekeliling kita. Secara khusus kalau kita mengarah ke sana, itu dengan genteng helannya, dengan maksiat, kemungkaran, dan juga dengan perjudian dan pelacurannya. Ternyata dengan sini akan memancar nur daripada mahar kita. Kita berharap saat ketika nur terpancar daripada lokasi yang gelap, daripada tempat yang gelap, bukan gelap dengan hutannya, tapi juga gelap dengan olah manusia yang tidak keru-keruan, perjudian kelas dunia sebagaimana kita ketahui bersama. Mudah-mudahan akan terimbas, bukan terimbas dari sana kemari, tapi terimbas nur daripada GB ini untuk di sekitarnya yang pertama, dan juga untuk daerah-daerah yang berdekatan dengan kita, justru ke seluruh dunia insya Allah. Jadi kami atas nama warga besar Ma'had An-Nur minta restu, minta doa, minta izin, minta mandat juga dalam waktu yang sama. Tadi pagi ada salah satu daripada anak kita, jadi dia tengok jam, saya langsung, jangan, tak boleh. Saya cerita tentang bola sepak pada waktu itu, tak boleh tangan digoyang-goyang macam itu. Jadi kami minta mandat untuk memberikan teguran, untuk memberikan peringatan, dan juga untuk memberikan kebebasan dalam waktu yang sama. Kalau seandainya setelah ditegur yang pertama, setelah diperingatkan yang kedua, maka akan kami bebaskan yang ketiga. Kami minta seperti itu. Sebab kita tak nak kalau seandainya nanti dengan mereka setelah 4 tahun di sini ternyata tidak membawa apa-apa untuk keluarga. Jadi nawa itu kepada orang tua, duit kita boleh dapat daripada mana saja. Kambing yang tidak pernah mengaji pun boleh hidup sampai mati. Begitu juga dengan lembu. Jadi jangan nanti dipertanyakan kepada pihak pengelola, Syekh, nanti kalau anak saya selesai di sini, anak saya kerja di mana? Makan apa? Makan nasi lah. Takkan makan batu. Semuanya makan nasi. Jadi kita tanamkan keyakinan kita yang kalau dengan ikan yang tidak pernah bersyahadat, kambing yang tidak pernah mengaji, binatang yang tidak pernah tahu tentang matlamat hidup ini untuk apa, ternyata mendapatkan peruntukan rezeki yang cukup daripada Allah Jalla wa'ala. Takkan Allah tak bagi keperluan hidup kepada orang-orang yang pikirnya, waktunya, tenaganya, dan juga dengan peluang dan kesempatannya untuk meneruskan dakwah dan upaya daripada para nabi-nabi dan rasul. Takkan kata Bahlul, Allah tengok tuanku sebagai khalifah, tapi dalam waktu yang sama tidak tengok saya. Semacam Allah tengok orang-orang yang mempunyai jawatan, kedudukan, pangkat, harta, dan tahta, Allah juga akan tengok orang-orang yang membela agama Allah Jalla wa'ala. Dan Allah berjanji bukannya setakat untuk keperluan hidup, tapi justru juga yang Allah janjikan, Allah akan memberikan nusrah wala yansurannallahu may yansuruh. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membela agama Allah Jalla wa'ala. Jadi untuk kedepannya seperti apa, kita ikuti dulu jenjang permulaan kita di sini. 2 tahun dengan pengajian i'dad dan 2 tahun dengan pengajian tafakuh. 2 tahun terakhirnya nanti ke Bogor atau ke Kelantan, itu kita ikut ke adat, juga ikut kerjasama kita dengan Kelantan juga dengan Bogor. Yang secara pasti kita ada beberapa cawangan sekarang ini. Cawan kita yang di Sarawak ada tadi wakil-wakilnya daripada Kucing, di sana namanya Ma'had Al-Makki. Dan Sarawak cawangan kita daripada Sabah, daripada Kiki yang namanya Ma'had Ar-Rawdatul Ulum, Rawdatul Ulum, yang sekarang juga dikelola oleh 2 orang sahabat kami daripada Bogor, Ustadz Khairul Anam dengan Ustadz Sulbi. Alhamdulillah tadi saya mendapatkan informasi yang bagus. Ternyata katanya selepas rehat cuti dalam beberapa waktu, alhamdulillah setelah 2 minggu dikelola kembali sama mereka, suasana dan perubahan berubah dalam 350%. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti 500% ji. Insya Allah bangunannya juga 500% juga, tanahnya juga 500%, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Jadi supaya jelas, tidak perlu dipertanyakan kembali, nanti mungkin akan kami masukkan dalam WhatsApp kami atau juga dalam Facebook kami. Jadi Ma'had An-Nur ini mandiri. Maksud mandiri tidak bergantung dengan sesiapa. Nanti apakah kelanjutannya ke Al-Azhar, apakah ke universitas apa,
apakah ke UI, apakah ke sini, itu tidak ada. Kami mandiri, maksudnya sebagaimana dengan Al-Azhar, dengan mutaharriji, dengan sejumlah sekian yang mendapatkan sijil dan juga dengan pendidikannya dari sana, kami juga akan mandiri seperti itu. Sebab ilmu tidak hanya daripada Madinah, tidak hanya daripada Mesir, tidak hanya daripada Mekah, ilmu telah di mana-mana. Tahu juga sebagaimana kita ketahui, Darul Mustafa sekarang ini Masya Allah tabarakallah sudah merebak pelajar-pelajar al-mutakhirijin di sana sini. Jadi kita juga mempunyai target yang sama, yang mudah-mudahan dengan berkat doa daripada waris dan doa daripada sahabat-sahabat dan juga pihak yang terbabit, agar dengan kita sampai kepada target yang kita harapkan. Ucapan jutaan-jutaan terima kasih kepada Datuk Dul. Mudah-mudahan Datu nanti naik apartemen 10 tingkat di situ, jadi waris tak payah kelang kabut kalau nak datang sini. Sudah ada Hotel An-Nur, Hotel GB Jada Baik An-Nur, tapi bayarlah. Takkan do tak bayar sebab untuk keperluan yang kita perlukan. InsyaAllah itu mungkin dalam rancangan ke depan nanti. Jadi memang betul-betul sesuai dengan musamma, sesuai dengan namanya Ma'had An-Nur. Ma'had Nur artinya cahaya. Hanya kemarin Bang Hafiz kurang begitu jelas dengan yang saya maksud. Saya katakan daripada Quran di sini, kemudian juga daripada kubahnya, keluarkan pancaran cahaya daripada sini ke sana, macam tuh, seperti dengan lampu yang keliling kalau ada apa begitu. Jadi bukan bagi cahaya di sini, cahaya itu keluar. Nanti cahaya kita tidak terkeluar. Kita nak keluarkan cahaya. Ini yang bercahaya ini setakat dengan Al-Quran, dengan kumbang saja. Jadi yang saya masukkan dengan cahaya semalam tuh, ini Al-Quran pancarankan cahaya ke sana, ke situ. Jadi memancar ke seluruh alam. Optimis kita dengan pancaran cahaya, sehingga JB ini akan menjadi pusat seperti doa daripada Tuan Syekh Dr. Profesor Ali tadi itu, akan menjadi manara, akan menjadi pemanarah. Ustaz Mahathir akan menjadi menara kepada ilmu, akan menjadi asbab hidayah kepada orang ramai. Jadi mudah-mudahan Allah berikan bantuan kepada kami secara khusus pihak pengelola, dan mudah-mudahan Bang Taufik, Bang Nur dan juga dengan kawan-kawan yang terbabit betah di sini. Pokoknya betah tak betah kena betah. Syok tak syok, seronok tak seronok kena seronok. Kalau manusia-manusia yang kita godok sekarang tidak jadi manusia yang ideal, tidak seperti yang kita targetkan, jangan keluar dari sini dulu. Kecuali kalau dihalau sama kerajaan Pahang, itu cerita lain. Kan kita lebih bagus standby. Halau siap, halau tak kisahlah. Jadi jangan. Enggak, kita bukan orang seperti itu. Jadi insya Allah kita kemarin sudah dikunjungi oleh Datuk Mufti, dan kita akan mengadakan kerjasama yang banyak sekali dengan jabatan-jabatan khususnya untuk di Pahang. Kita akan mengadakan kegiatan mingguan insya Allah dengan waris pada tiap hari Jumat, Sabtu, Ahad. Bermula daripada Sabtu Ahad akan ada pengelolaan, pengajian secara berkala dari minggu ke minggu. Sementara daripada Senin sampai kepada hari Kamis itu program mereka sebagaimana biasa dengan pelajar yang duduk di dalam. Jadi harapan kami sebagaimana saya katakan tadi, satu doa restu, kemudian yang kedua doakan juga dalam waktu yang sama agar dengan kami yang mendapatkan, yang diberikan amanah di sini, bukan hanya setakat mampu untuk melahirkan generasi yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah, bukannya setakat mampu untuk melahirkan calon-calon ulama, tapi juga dengan kami mampu untuk melahirkan orang-orang yang mampu untuk melahirkan generasi ulama di masa-masa yang akan datang. Itu bukan satu khayalan. Kalau kita ada komitmen yang pertama, kalau kita ada nawaitu yang kedua, dengan semangat dan juga dengan bantuan daripada sahabat-sahabat, ada Ustaz Mahathir, ada Ustaz Lah, ada Ustaz Amin, ada Ustaz Syarifuddin, banyak asatid kita dari Pahang, banyak dari Kedah ramai, dari Kelantan tidak terhitung, ada Ustaz Subki di belakang. Jadi tetap yang walaupun Ustaz Subki sibuk dengan urusan ma'hadnya di sana, tapi kalau masa-masa datang ke KL, kan tiap minggu ke KL, bagilah satu waktu 1 jam jadi pemalam di sini, ya setengah jam motivasi, setengah jam pengajian. Kalau pengajian itu sampai 30 tahun tak selesai pun tak kisah.
Yang penting kita teruskan nanti di dalam kubur. Jadi pengajian sekali sebulan misalnya, kita akan buka kitab dengan beliau. Sebab Sasuki, mungkin ramai orang yang tidak tahu hubungan saya dengan Sasuki. Orang yang mengambil waktu saya secara khusus pada waktu di Mesir. Saya jarang-jarang memberikan peluang seperti itu. Pengajian saya umumi kepada orang ramai, kepada 300-400an pelajar yang mengaji, yang bertalaki. Beliau selepas kawan-kawan balik duduk ngaji kitab Syarah Mahali. Bukan senang, kitabnya susah. Jadi entah macam mana datang dengan pakai baju kot yang sampai ke kaki itu, seperti SB pakaiannya. Nampak seperti SB saja, sebab sejuk. Jadi pakai kot yang panjang tuh, batu lah mungkin kita sebut seperti itu, duduk ngaji dengan saya. Yang walaupun kitab itu tak tamat, tapi alhamdulillah sempat bertalaki dalam beberapa waktu. Nah, jadi bukan menagih hutang, tidak, akan tapi mungkin sekali sebulan kah, atau sekali dalam 2 bulan. Singgahlah di sini untuk memberikan sedikit pengajian, pendidikan, pengarahan, pencerahan kepada kawan-kawan. Kalaulah selesainya sampai sekian tahun pun tidak ada masalah. Tapi tetap sebagaimana kita targetkan. Satu, yang pertama kawan-kawan, bukan untuk kita, tapi secara khusus untuk kami. Untuk kami, teringin menjadi orang yang baik. Bukan janda saja yang baik, duda baik juga perlu. Jadi Datu baik, Haji Ahmad baik, Nuruddin baik, Nurridha baik, Taufik baik, Ustaz Madid baik, kita akan yang macam itu. Itu yang pertama, kita menjadi orang yang baik. Sebab kita perlukan suasana. Alhamdulillah, kalau antum semangat, disi dengan zikirnya semangat, dengan waktunya semangat, dengan pengajiannya, kami pun juga akan terbawa-bawa semangat. Coba saja, kata Bang Taufik, 10 menit sebelum waktu sudah di dewan. 10 menit sebelum waktu sudah berzikir. Terus antum tidak komitmen dengan waktu, pada satu ketika mereka pun juga nanti tidak akan turun. Tapi kalau pada waktu antum komitmen dengan waktunya, mau tidak mau, itu akan memotivasi kawan-kawan untuk juga komitmen dengan waktu dan juga dengan jadwalnya. Jadi yang kita targetkan sebagaimana saya katakan tadi, kita ingin melahirkan generasi yang mampu untuk melahirkan generasi al-wasilin, ahlillahil wasilin. Bukannya setakat ilmu saja, ilmu di mana-mana, WhatsApp boleh bercakap, network boleh bercakap, handphone boleh bercakap, tapi dia tidak boleh beramal, dia tidak boleh khusyuk, dia tidak boleh menangis, dia tidak boleh merintih di hadapan Allah, dia tidak boleh membawa kita ke dalam surga. Tuh kelainannya. Jadi kita di sini kita targetkan satu, agar kita menjadi orang yang baik, agar kita menjadi orang yang berbahagia, agar kita mampu untuk melahirkan generasi yang akan melahirkan generasi ulama, dan juga agar dengan kita mampu, saya sebut pada hari pertama dengan kawan-kawan, agar dengan pakan yang serba putih ini, dengan sorbannya, kalau perlu nanti dengan siwaknya gruk, Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya minta maaf, saya jarang-jarang menggunakan siwak yang semacam itu. Jadi mudah-mudahan yang kalau pada suatu ketika atau pada tiap saat, secara pasti tiap waktu, saat ketika program kita berlangsung di sini, itu beritanya, informasinya akan sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita boleh tersenyum, Nabi kita boleh seronok. Masya Allah, tabarakallah. Tengok, ini upaya yang kerdil daripada kami ya Rasulullah. Ini upaya yang kerdil daripada kami yang disibukkan dengan urusan dunia, yang disibukkan dengan urusan keluarga, yang disibukkan dengan problem, dengan macam-macam cabaran yang mencabar. Kita ingin baginda sejuk dengan kita sebelum kita disambut nanti di dalam kubur. Maka ulukapi hadar rajul, macam mana pendapat anda dengan si laki-laki ini? Itu kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berkali-kali membuat baginda senyum, membuat baginda restu, membuat baginda ridha dengan kita sebelum kita dipertemukan. Mungkin akan dipertemukan pada waktu kita dalam keadaan nazar. Ada orang-orang berjumpa baginda Nabi sebelum menghembuskan napas yang terakhir, dan juga secara pasti orang akan bertemu dengan baginda saat ketika berada di alam kubur. Jadi antum, saya memang garang orang Malaysia tahu secara khusus Kedah, Ustaz Tur tuh garang, tapi dalam waktu yang sama insya Allah disiplin, dalam waktu yang sama insya Allah komitmen.
Dalam waktu yang sama insya Allah saya tahu diri, tidak hanya setakat suruh orang saja, tapi saya pada permulaannya atau orang yang pertama yang akan mengamalkan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian. Jadi tidak ada target untuk apa-apa. Saya tidak bercadang untuk abang agar jadi menteri, agar menjadi perdana menteri, tidak ada. Yang kita targetkan agar bagaimana abang boleh menjadi imam, membawa keluarga masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Paham? Hakikat itu bagi Nabi kita senyum. Kalau dengan marahnya, duitnya banyak, yuyu yang ada di sana sini, kemampuannya luar biasa menunjang. Akan tetapi matlamat dan target yang ditargetkan untuk tunjangan atau untuk keperluan hidup, untuk keduniaannya itu juga bagus dengan nawait yang bagus. Tapi yang kita targetkan di sini, kita mengambil alih yang telah ditinggalkan oleh orang ramai. Pertanyaan orang ramai, entah nanti anakku makan apa, kerja apa. Tetap kemana-mana kita makan nasi. Orang Melayu makan nasi roti canai, makan nasi uduk, makan nasi kerabu, makan nasi dagang. Takkan kita orang kalau mengajak agama terus tidak makan? Nah, falsafat yang macam itu kita lenyapkan. Insya Allah, bukan insya Allah, secara pasti Allah akan memberikan keperluan yang kita perlukan, yang kalau pada waktu dengan kita memposisikan diri kita untuk agama Allah Jalla wa'ala. Jadi harapan saya, bukan saya nak mati sekarang, saya tak nak mati sekarang. Kalau boleh antum mati lebih awal dari saya lagi. Saya tak nak mati sekarang, tapi tetap saya pesankan macam mana agar dengan kita satu menjadi orang yang direstui oleh Allah, menjadi orang yang menceriakan dan yang menyeronokkan, yang menyenangkan Sayyidina Rasulullah. Dan kalau seandainya ulama-ulama kita, imam-imam kita, katakan saja dengan Imam Syafi'i hadir ke sini, nah itu jangan dimainkan. Hadir ke sini pada saat ketika melihat pengajian janda baik dengan Bang Taufik, dengan Bang Ridho, dengan Bang Habib, atau juga dengan Bang Mahathir, atau juga dengan Bang Syarif, dan juga dengan siapa-siapa semuanya, atau saat ketika menerima taklimat daripada mereka, atau dengan Ustadz lah di belakang situ, Imam Syafi'i tengok, Masya Allah tabarak, ini mencontohkan sedikit daripada peradabanku di hadapan guruku Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Duduk dengan sopan, duduk santun di hadapan beliau, sampai dengan membalik lembaran kitab pun sampai tidak kedengaran bunyi. Saya balik secara perlahan-lahan, takut kalau bunyi lembaran kitab saat ketika dibalik tadi itu akan kedengaran kepada telinga kuping tuk guruku Al-Imam Malik Ibnu Anas. Dengan peradaban yang tinggi, akhirnya mereka menjadi tinggi dan mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga Imam Syafi'i kalau hadir, seronok tengok antum dengan halakahnya, dengan pengajiannya, dengan manzilnya, dengan zikirnya, dengan amalannya, dengan bacaannya. Jadi bukannya setakat pemandangannya yang bagus, bukannya setakat dengan airnya yang bening, bukannya setakat dengan lingkungannya yang nyaman, tapi yang paling ideal sekali, bagaimana yang bagusnya itu daripada hati nurani, yang bagusnya itu daripada perilaku, yang bagusnya itu daripada perangai kita, yang bagusnya itu daripada akhlak kita sendiri. Tak mau kalau hanya setakat dengan rumput yang memberikan kecantikan dan keindahan kepada alam, tapi ternyata dengan manusia yang memanfaatkan rumput tadi itu tidak memberikan yang terindah dan yang tercantik untuk alam. Waliyadzubillah. Kalau ternyata kecantikannya hanya daripada rumput, hanya daripada kereta, hanya daripada bangunan, hanya daripada rumah, tapi perangai manusia yang menempatinya, perangai manusia yang menggunakan dan yang mengendarainya tidak secantik perabot, rumput, taman, kebun yang kita manfaatkan. Memang betul-betul dia sudah memberikan kemegahan, kecantikan dan keindahan kepada kita, yang walaupun kalau dibandingkan dengan kemampuan yang lebih mampu masih sederhana. Apalagi kalau kita nak bandingkan keindahan dunia dengan surga, jelas keindahan ini tidak ada artinya. Akan tetapi kita cemburu dengan seumpama bata, pasir, tembok, pancut, air pancut, atau dengan air mancur, kaca, ikan, dan juga yang ada di sekeliling kita. Kami sudah mampu untuk memberikan yang terbaik. Tengok dengan lampu sudah mampu untuk menerangi kalian. Jangan sampai dengan kalian tidak mampu untuk memberikan penerangan kepada kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Ini bukan ceramah, ucapan terima kasih. Jadi kalau ucapan